bolasport.com. Bolasport.com hingga pukul 20 malam nanti. Kita masih bahas mengenai persaingan di Liga 1 yang semakin memanas. Tidak hanya di 5 besar klasemen teratas, di zona degradasi juga tak kalah menarik ya, Gas dan Harry ya. Khususnya Persipura Jayapura. Persipura kan seperti kita tahu ya, dulu ya, dulu ini kan salah satu tim yang disegani. Sekarang kenapa bisa sampai ke zona degradasi? Ada apa dengan Persipura ini? Bagas satu hari. Kalau menurut saya sih memang Persipura benar-benar kehilangan sosok pemain-pemain yang ini ya, pemain-pemain utama seniornya. Kita tahu Bu Asalosa juga kan udah pindah ke Borneo, terus banyak lah dari ditinggal, kemudian ditinggal Jackson Tiago juga sebagai pelatih yang sangat mengerti ya, yang sangat mengerti Persipura. Jadi ya dua faktor itu mungkin ya yang paling utama yang menyebabkan Persipura tersiap-siap lah. Beberapa skuadnya sekarang ini kan diisi sebagian besar oleh pemain-pemain muda. Jadi dari sisi itu mungkin sangat keteteran lah istilahnya Persipura. Padahal kan mereka nggak putus-putusnya menyumbang ya talenta dari Mutiara Hitam ya, Bagas ya. Kalau dari beberapa tahun sebelumnya ya. Iya, karena ada musim ini kan juga beberapa pemain muda juga diorbitkan sama Persipura, seperti Ricky Cawor yang lulusan PON Papua kemarin. Betul. Tapi memang sepertinya memang belum cukup ya untuk mengarungi Liga 1 yang memang sangat sangat diperlukan pengalaman. Oke. Kalau dari pengalaman Bagas dan Hari sendiri, dari sisi kualitas klubnya gimana? Karena kan mereka yang jadi juara ini kan akan menjadi perwakilan Indonesia ya di Liga Championnya versi Asia ya, Hari. Ya, untuk musim ini akan ada satu slot buat babak kualifikasi dahulu kali Mas. Champion Asia emang sebelumnya juga sering didapetin ada slot juga buat klub Indonesia dan juga satu slot buat di AFC Cup. Kalau untuk musim ini ada Bali United dan PSM Makassar yang juga baru update tadi siang hasil drawingnya. Bali United akan jadi tuan rumah grup G ya. Dan sementara PSM Makassar akan bermain di Malaysia untuk Piala AFC 2022. Iya. Kalau untuk kualitas klubnya sendiri bagaimana sih, Har? Bisa bersaing nggak sih dengan katakanlah di Asia Tenggara aja, Malaysia? Kalau bisa bersaing ya emang biar kita dalam catatan Piala AFC dalam beberapa musim terakhir juga selalu lolos dari ada klub yang lolos dari babak penyisihan grup sih Mas. Bali United atau PSM Makassar, Jakarta waktu itu juga pernah. Sementara hanya sampai di tingkat zona Asia Tenggara sih. Asia Tenggara sih, jadi nggak belum bisa. Jadi kan kalau AFC kan babak penyisihan grup, terus nanti 3 atau 4 grup itu akan bersaing di zona semifinal zona Asia Tenggara. Nah, belum masuk ke semifinal, masuk ke zona Asia lagi, artinya perjalanan itu masih berat. Kalau seandainya bisa dibilang kalau seandainya masuk ke zona semifinal zona Asia Tenggara itu babak 16 besar sih Mas. Rata-rata tim-tim Indonesia itu hanya lolos sampai babak 16 besar sih kalau digabungin seperti itu sih. Jadi PR-nya masih banyak ya, Har ya. Ya, tapi saya sih percaya sama Bali United sih kalau nggak permainan di Liga 1 yang tadi Bagas bilang belum terkalahkan di putaran kedua. Melihat penampilan mereka, tim asuhan Teco juga cukup berpengalaman juga di Piala AFC sih. Ya, mudah-mudahan. Apalagi dia tuan rumah juga kan. Ya, kalau kiprah Legion Asing di kompetisi atau musim kali ini bagaimana kontribusinya? Legion Asing bagus. Oke. Legion Asing kan memang seperti kita ketahui ya, banyak dari mereka tuh berposisi sebagai striker. Seperti kita lihat para striker ini merajai top scorer, dan sekarang bisa dilihat juga top assist juga mereka merajai. Jadi memang pemain-pemain asing yang direkrut tim-tim Liga 1 memang ya sesuai dengan kapasitasnya mereka, bisa gol, memberi assist, seperti itu. Ya debutan sih pemain striker asing debutan ya emang cukup bagus juga sih Mas, kayak Yusuf Ejajari dari Persik Kediri. Musim ini ya dia bisa mencetak 17 gol melewati catatan pemain Spanyol di Liga Indonesia di Liga 1 ya. Sebelumnya ada dari penyerang Mita Kukar ya. Siapa namanya kalau nggak salah,
ada deh, saya lupa namanya, tapi sekarang dia bermain di Johor Darul Takjim ya Mas. Iya. Top skor sementara dipegang siapa? Masih striker naturalisasi kita lah, Ilija Spasojevic. Oke. Itu naturalisasi ya Mas, bukan asing ya. Betul. Karena udah jadi WNI ya. Iya. Kalau Carlo Fortes gimana nih, Gas? Hari kontribusi di musim ini? Fortes 16 gol sih sejauh ini dari 27 pertandingan yang udah jadi Arema. Artinya kontribusi juga cukup bagus juga ya, walaupun kemarin Arema tampil tidak menggigit sih tanpa Fortes lawan Persebaya. Cukup siapa Fortes ini. Oke. Cukup bagus ya performanya musim ini ya. Iya, saya juga heran kenapa rambut seberat Fortes bisa maksudnya bisa lincah gitu loh Mas. Tahu posisi bola di mana, kan rambut gondrong gimbal gitu kan. Oh, dulu kan Ruud Gullit bisa kayak gitu. Iya sih. Tapi akhirnya kayak mengganggu gitu Mas. Tapi kalau gampang banget pelanggarin kan, tarik aja rambutnya kelar. Cuman dia mungkin punya feeling nih ya, bola ada di mana kan, meskipun rambutnya kayak gitu. Kalau Ezekiel gimana nih performa musim ini? Ezekiel di Bayangkara FC juga termasuk jajaran top scorer ya kalau nggak salah ya. Dia udah menyentuh 2 digit juga. Ya dari musim sebelumnya sih cukup konsisten ya, karena memang artinya dia juga membuktikan diri lagi bisa mencapai 2 digit golnya musim ini. Dan membantu Bayangkara sejauh ini juga masih bersaing di papan atas. Jadi rata-rata legion asing yang dimiliki oleh masing-masing klub nih berkontribusi sangat besar ya di musim kali ini ya. Iya, benar. Lagi Marukawa ya. Betul. Marukawa kan kayak jadi semacam idola baru deh bagi sepak bola Indonesia. Betul. Pemain dari Jepang ini cetak udah 14 gol, assist juga 8. Kalau Philip sih calon pemain terbaik. Kalaupun Persebaya juara, calon pemain terbaiknya Liga 1 musim ini saya pilihnya ke si Marukawa. Kalau pengamatan teman-teman dari Bolasport.com, Bagas dan Hari, tim-tim mediocre yang kali ini katakanlah bisa merepotkan tim-tim 5 besar nih, di mana nih, Hari atau Bagas? Tim-tim mediocre berarti yang papan tengah ya? Betul, karena kan kalau kita bicara Liga Inggris kan ada West Ham ya, yang bisa sedikit menggoyangkan lah tim-tim 5 besar. Kalau mungkin Barito Putra ya yang lagi on fire juga, dalam 4 pertandingan belum terkalahkan. Jadi mereka memang posisinya di klasemen sekarang sedikit di atas zona degradasi, dan mungkin ini akan bakal terus, ini adalah performa terbaik, mereka bisa naik terus. Kemudian ada Persik Kediri yang punya Yusuf Izzajari tadi yang di sepanjang putaran kedua ini juga mereka relatif naik dari sisi klasemen. Kemudian ada Tirakabo yang menurut saya cukup bagus jago dengan Ciro Alves-nya yang dia berkontribusi dari gol, assist, dan mungkin perlu sedikit ada konsistensi di situ. Kalau Racing Star ada nggak nih musim ini, Hari? Yang tadi saya bilang sih Mas, Taisei Marukawa sih Mas. Wah, yang dari Jepang itu ya? Iya, itu emang nggak bisa dipungkiri sih, agak merepotkan lini belakang tim lawan kalau seandainya menghadapi Marukawa ini. Agak gesit banget sih kalau bisa dilihat. Dan gitu dia juga nggak punya posisi murni ya Mas, artinya ibaratnya kayak nggak mobile ya? Iya, mobile kayak Lionel Messi bisa main ke kiri, ke kanan, ke tengah, belakang, benar-benar dikasih kayak semacam space buat sama Adia Santoso untuk dibebaskan aja dia untuk bergerak kemanapun. Iya, mungkin bisa jadi pilihan ya manajer-manajer klub untuk mencari pemain-pemain asal Jepang ya, seperti itu ya, Hari? Ya, bisa jadi. Kita break kembali, nanti kita bahas topik kita yang kedua mengenai pemain-pemain Indonesia yang merumput di luar negeri, siapa saja. Tetap bersama kami di acara Sporta hingga pukul 20 nanti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.